Kembali lagi di Economic Challenges, pinjol antara anugerah dan musibah. Mungkin saya ingin ke Pak Sarjito di sini. Tadi ada pertanyaan menggantung saya. Sebenarnya pencegahan seperti apa yang harus diberikan kalau memang ternyata masih marak pinjol-pinjol ilegal begitu? Atau bahkan tadi kalau kata Pak Junaidi, pinjol legal saja rasa ilegal. Oke, jadi pertama edukasi udah pasti ya. Kita akan lakukan edukasi masih dan kita sudah lakukan itu. Tetapi seberapapun edukasi itu terlalu luas Indonesia. Yang kedua, bahwa kita akan pastikan bahwa penyedia-penyedia platform, misalnya kayak Google, Meta, dan sebagainya, kita akan kerja erat dengan mereka, kita akan meminta mereka untuk memastikan bahwa yang boleh masang iklan kayak begitu tuh hanya yang legal aja. Dan itu kita kerjasama dengan Kominfo dan sekarang sedang menunggu peraturan pemerintah yang sedang nunggu nanti dari pemerintah keluar yang akan memberikan sanksi yang lebih pasti. Oke. Ya, itu dari sisi pencegahan kan gitu. Dari sisi penanganan karena mereka bekerja di wilayah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia dan ada undang-undang PDOSK yang memberikan ancaman yang cukup signifikan, maka kita akan lakukan penindakan yang lebih represif, lebih keras dan kita sudah bekerja sama lewat Satgas. Baik. Dari Barreskrim, Polda Metro, dan seluruh Indonesia kita akan lakukan. Oke, kalau menurut OJK sendiri, apakah memang kalau syarat untuk mengaplikasikan pinjol itu begitu mudah begitu? Atau daftar untuk pinjol begitu mudah sampai banyak yang terjerat kasus ini? Mestinya kalau taat dengan ketentuan, baik Google, Meta, itu harus taat dengan peraturan Kominfo. Baik. Mestinya. Tetapi ini yang sedang kita benahi. Baik. Caranya yang terbaik seperti apa. Dan kita sudah memanggil mereka. Dan nanti akan kita panggil kembali, bekerja sama bagaimana caranya kita cegah supaya jangan ada lagi orang-orang yang ilegal pasang di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Tapi memang selama ini yang dijual adalah seperti iming-iming cepat, bahkan iklannya itu ada 60 detik langsung daftar atau 1 hari langsung cair. Nah, Pak Sunu bagaimana komentarnya menanggapi hal ini? Apakah memang tidak ada resiko-resiko yang dijelaskan sebelumnya ketika seorang nasabah ini mendaftar di pinjol sampai akhirnya mereka baru tahu oh ternyata seperti ini ya ketika sudah mendaftar dan terjerat kasus yang ditangani oleh Pak Junaidi misalnya? Oke, jadi edukasi itu anggota kami yang berizin di OJK itu harus memenuhi ketentuan OJK. Dan juga harus memenuhi kode etik dari kami, di mana di website atau di aplikasi itu dijelaskan terms and condition, konsekuensi hak dan tanggung jawab itu dijelaskan. Nah, memang orang Indonesia ini kebanyakan kalau namanya terms and condition itu sering nggak dibaca, Mbak. Sudah jelas itu sudah jelas itu kan. Tapi karena kepepet gitu ya, jadi cepet-cepet gitu. Udah, yang penting oke. Tulisannya banyak nih Mbak, di scroll aja dia set. Nah, terus dia padahal sudah dijelaskan. Sudah jelas. Kalau terkait dengan edukasi, transparansi informasi itu jelas, ketentuan di OJK sangat jelas, di kode etik kita juga jelas. Jadi itu kita monitor, hanya memang yang harus kita edukasi ini membiasakan orang Indonesia ini untuk membaca terms and condition itu mereka harus dibiasakan. Baik. Pak Junaidi, apakah memang benar edukasinya sudah cukup diterima oleh para nasabah yang menjadi korban yang Anda tangani misalnya? Edukasinya aneh, dalam artian kayak gini loh. Gimana? Contoh lah, edukasi apa yang dimaksud? Contoh misalkan, oh kalau nanti tidak bayar akan ada teror, coba dikasih kayak gitu. Kalau sampai Anda tidak bayar maka akan diteror sampai ke sanak keluarga Anda, ke anak cucu, coba sampaikan kayak gitu. Tapi itu sekali lagi ilegal atau legal Pak? Yang legal. Karena di sini ada Pak Sunu cuma maunya yang hanya jelaskan yang legal kan. Yang ilegal mana ada yang membahas. Kan gitu. Hanya Pak OJK aja, Pak Sarjito yang mau bahas. Dan itu pun menurut saya absurd, nggak jelas. Jadi apa yang dibutuhkan dari para korban begitu? Sebagai Anda juga sebagai pendamping? Saya. Sudah, yang ilegal ambil satu, tangkepin, penjarain. Sampai sekarang saya tidak ketemu. Yang mendanain ilegal itu siapa? Ada yang ditangkepin. Paling yang ditangkep DC. Oke. Pak, bagaimana ini tanggapannya Pak Sarjito? Absurd ternyata, tidak jelas begitu. Saya katakan, susah diusut. Ya, saya katakan Pak Junaidi ya, salah satu kita sudah kerja erat dengan Polda, bahkan hari ini sudah bekerja sama dengan Polda-Polda, agar kita akan pastikan bahwa kita akan terapkan Undang-Undang P2SK yang siapapun pinjol ilegal yang bekerja di wilayah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia, kita akan lakukan penindakan yang lebih represif. Seperti apa?
kita terapkan anggota Satgas kita, ada Bareskrim, ini penindaknya ya, ada JPU-nya dari Kejaksaan, kita akan mintakan apabila buktinya cukup, unsur-unsurnya jelas dan terbukti, maka agar dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P2SK. Ditutup misalnya? Tidak hanya ditutup, tapi dihukum yang tadi Pak Junaidi jangan hanya debt kolektornya, tetapi penyedia yang ada di wilayah Indonesia. Sudah ada yang seperti itu kalau dari kasus sebelumnya? We will do it. Kita akan lakukan. Kemarin waktu zaman diperintahkan sama Presiden Jokowi, udah jalan, sepi makanya. Dan makanya kita akan eskalasi lagi seperti itu. Oke, kalau peran AFPI bagaimana menanggapi hal ini? Ternyata pinjol-pinjol legal ini juga rasa-rasanya tidak mengedukasi yang baik begitu, rasa ilegal tadi. Gini, kalau kita kan menginginkan anggota kita taat azas, taat ketentuan. Itu idealnya? Ya, harus. Kalau ada yang tidak, ada yang melanggar, tadi disampaikan oleh banyak ternyata yang melanggar. Nah, kita minta laporannya Pak, kita minta disampaikan kepada kita, karena kita juga, karena gini, kalau kita lihat ya semangat dari adanya pinjaman online ini, pemerintah sudah bekerja keras dengan adanya 2 undang-undang, perlindungan data pribadi, kemudian P2SK, itu sudah sangat kuat untuk memperkuat industri ini. Nah, justru dengan penguatan ini, kita juga berharap bahwa kita yang ada di dalam, itu juga harus taat azas di dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, kita justru ingin koreksi dari masyarakat, kalau memang kita merasa sudah melakukan yang terbaik misalkan, oh ternyata menurut masyarakat yang terbaik nggak baik. Nah, kita butuh koreksi itu. Demikian. Kalau memang sudah diterima laporannya oleh AFPI, sampai sejauh mana AFPI bisa mengawal? Jadi gini, kalau di kita setiap ada kasus itu, ada pelaporan, itu akan dilakukan verifikasi, dan apabila case-nya itu real, benar, terbukti, itu akan ditangani oleh komite etik. Nah, komite etik itu bukan dari pengurus, bukan pelaku. Komite etik kita itu isinya lawyer-lawyer independen. Mereka yang mengambil keputusan, mereka yang memberi keputusan dan sanksi. Jadi mekanisme itu sampai sekarang berlaku. Nah, kalau dari Pak Junaidi memang ada case yang kuat terkait dengan anggota kami yang legal, disampaikan kepada kami, toh nanti komunikasinya nanti juga dengan komite etik yang dari background lawyer juga. Kenapa tujuan kita itu benar-benar ingin membangun industri ini. Jadi kita anggota kita sebagai asosiasi, kita ingin anggota kita itu benar-benar taat azas, bukan karena dari kita, tapi memang masyarakat memastikan, oh iya memang benar. Kalau nggak benar ya memang harus dibenarkan. Tapi sudah terima berapa banyak laporan misalnya Pak Sunu terkait pinjol? Jadi gini, laporan itu kalau kita bicara waktu 2019 itu sangat besar sekali. Nah, kesini itu semakin sedikit. Salah satu upaya yang kita lakukan itu adalah melakukan sertifikasi kepada tenaga penagihan. Harus tersertifikasi. Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan itu, terus masih ada yang bandel, nah itu yang kita butuh laporan. Pak, ternyata sudah tersertifikasi, masih ada yang nakal. Loh, kita pengen tahu, loh kok bisa nakal, kenapa? Apa yang salah? Nah, itu buka koreksi masukan buat kami untuk memperbaiki sistem kita. Gitu. Gitu. Kalau Pak Peter menilainya sebenarnya yang salah di sini apa Pak? Karena memang kan ada banyak aspek perlindungan konsumen ya pada pinjaman online ini, seperti kelengkapan informasi, produk dan layanan. Nah, apakah aturan saat ini sudah mencakup semua? Misalnya dengan P2SK yang tadi baru disahkan awal Januari 2021. Awal Januari tahun ini ya Pak ya, 2023. Ya, mungkin balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah edukasi aja tidak cukup? Ya, saya melengkapi aja, ya benar tidak cukup. Jadi kan seperti yang saya sampaikan di awal, persoalan ini kan lebih diutamakan adanya keterdesakan. Masyarakat terdesak. Ya. Selama mereka itu masih terdesak, kita edukasi bagaimanapun, mereka akan cari jalan keluar. Jadi harus bagaimana Pak? Jadi pertama yang harus kita kurangi itu adalah faktor keterdesakan ini. Ya, mereka pertama harus dikurangi. Masyarakat kita yang terdesak ini kan masyarakat tidak mampu, ya. Berarti kan faktor kemiskinan itu juga harus diatasi. Yang kedua adalah faktor supply. Mereka tidak punya pilihan. Pilihan itu yang seharusnya disediakan. Kan sekarang ini mereka tidak punya, mereka itu pilih pinjol. Kenapa? Karena mereka tidak bisa pinjam ke saudara, mereka tidak bisa pinjam ke bank, mereka tidak bisa pinjam ke berbagai tempat. Sehingga ya inilah solusi bagi mereka. Jadi kalau kita hanya bicara tentang edukasi, iya pasti itu edukasi harus kita lakukan. Bagaimanapun harus kita lakukan. Tetapi selama kita tidak bisa memperbaiki struktur ekonomi kita, di mana bisa
kemiskinan, kemudian kelengkapan dari sistem keuangan kita tidak kita benahi, ya persoalan ini jadi masih akan terjadi. Jadi itu secara luasnya seperti itu ya Pak Mungkin? Dan sekali lagi, kalau ini kan untuk faktor memperkuat demand. pinjolnya tapi Pak? Ya, ini kan faktor demand. Kalau demandnya ada, supply itu akan terjadi. Jadi kalau, lebih baik nggak usah pinjol atau gimana nih Pak? Bukan. Selama masyarakat itu masih begitu banyak yang membutuhkan pinjol, maka pinjol ilegal itu akan tetap eksis. Dan kita tahu kan, pinjol ilegal ini kan sebenarnya adalah bentuk baru dari lintah darat. Oke. Ya. Lintah darat itu dari zaman dulu udah ada. Oke. Kalau pinjol Cuman beda ilegal aja memang kita semua bentuknya. sepakat harus ditertibkan ya, Iya, harus ditindak. harus. Kalau yang legal ini, yang ternyata tadi masih rasa ilegal itu, nah penguatannya seperti apa? Misalnya? Kan ini kan masih simpang siur ini. Saya tidak bisa mengatakan Pak Junaidi benar. Ya. Harus ada bukti-bukti dan Itu data-datanya. saya sependapat dengan Pak Sunu, ya, karena kalaupun ada, itu harus kita buktikan dahulu, ya. Karena gini, ya, balik lagi apa yang saya sampaikan tadi. Kalau kita udah punya utang, Mbak, orang baru ngetop pintu, kita sudah serasa diteror. Iya. Ya benar kan? Jadi harus dibuktikan dulu, benar nggak itu penerorannya itu benar-benar melewati batas-batas kode etiknya. Oke. Bener nggak Pak Junaidi? Bener nggak itu memang bisa dibuktikan bahwa itu adalah pinjol legal yang nakal? Bisa. Minta bukti seperti apa? Data-data rekam jejak digital kalau tadi Pak Sunu bilang. Bisa Kalau dari OJK kasih. apa misalnya? Pokoknya Pak Junaidi setelah sesi ini saya akan menunggu Ya. pinjol yang Ada legal meeting itu. empat mata lanjutan Pinjol gitu yang ya? legal itu cuma 102 loh, yang berizin loh ya. Nanti kalau perlu ya, kalau memang itu nggak benar semua, ini omongan saya, pasti kita akan tutup semua. Tapi kan nggak mungkin itu. Oke. Itu pastinya ada orang juga, karena juga yang pinjam di ilegal itu juga orangnya nggak rumongso. Coba bayangkan, Pak Peter ya dan teman-teman semua, ada satu orang at the same day itu pinjam di pinjaman online ilegal sampai lebih dari 20 at the same day. Padahal dia tahu atau sepatutnya tahu penghasilan dia cuma 2 juta, pinjam sampai 2 juta kali 20. Itu mengapa bisa terjadi seperti itu? Seperti itu. Karena ilegal. Karena ilegal Nggak jadi gitu. Ini Seperti saya apa, koreksi, Pak saya Junaidi? koreksi. Silakan, Izin, silakan. izin, Pak. Jadi gini, kenapa kok seperti itu? Karena pinjolnya beranak pinak. Pinjol beranak pinak. Iya, jadi Oke. kalau saya ngeklik satu surut, itu saya dapat langsung 40 pinjol. Ya. Nanti mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut ya Boleh. Pak Junaidi. Saya ingin menggali lebih lanjut mengenai hal itu karena bagaimana sebenarnya kita harus mengawasi pinjol ini. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, Economic Challenges akan kembali selepas jeda Headline News ilegal. pukul 22 waktu Indonesia Barat.